Tapi sebenarnya gini Pak, ada sebuah pemikiran bahwa segala urusan itu, urusan keluarga sih Pak lebih tepatnya, bisa selesai dengan yang namanya uang. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak keurus gitu kan sama kita bayar pembantu. Anak pengen ini kita kasih selesai. Anak pengen anak kita kasih selesai. Segalanya masalah parenting yang sering kita bahas itu sebenarnya bisa selesai dengan uang gitu. Apakah benar seperti itu? Menurut Agung bisa nggak? Banyak saya mendapatkan kasus seperti terus itu. Kira-kira hasilnya bagaimana kalau menurut Agung sendiri? Iya begitu hasilnya. Nggak bisa semuanya masalah dalam keluarga atau dalam keilmuan parenting selesai dengan uang, nggak bisa. Iya, karena ya jujur aja ini kan anak ini diamanahkan oleh Tuhan kepada orang tua kita atau kepada babysitter kita. Iya. Nah ini kan sudah jelas gitu bahwa anak ini diamanahkan kepada orang tuanya, dan di agama sudah jelas gitu bahwa ini ada cobaan buat dirimu gitu. Nah, kalau kita sudah jelas di kitab suci aja sudah diterangkan gitu, berarti kan ini akan terjadi gitu. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau menuntut ilmu gitu, bagaimana menjadi orang tua yang benar, akhirnya ya apa yang menjadi rujukan di dalam agama bahwa anak itu adalah ujian, itu akan menjadi benar adanya, malah ujian yang menyakitkan. Nah ini kan yang kita tidak mau gitu. Jangan sampai ujian di dalam keluarga kita, anak kita kena narkoba lah, anak kita kena pergaulan bebas lah. Kan ini jangan sampai terjadi gitu dalam keluarga kita sendiri. Iya, meskipun kita sudah misalnya mapan gitu ya, sudah banyak uang, kita tetap aja gitu kan. Benar. Harus memperhatikan itu gitu. Iya, ini pernah saya dapat cerita gitu. Kalau nggak salah dari teman saya. Jadi dia punya teman, ini temannya ini sudah terkena narkoba, malah udah edik lah, gitu. Udah kecanduan gitu. Dan parahnya dia, ini orang tuanya tajir nih, orang tua temannya ini. Oh tajir. Sering berpergian lah ke luar negeri gitu kan. Dia anaknya nggak dibawa gitu. Anaknya mungkin pas lagi sekolah gitu kan, makanya ditinggal aja gitu. Dan ketika orang tuanya kembali dari luar negeri, dia kaget, isi rumahnya kosong. Itu kerugian ya Pak. Itu semua barang di rumahnya itu dijual untuk dia beli narkoba. Nah itu saya kaget banget gitu kan waktu saya dengar, bener loh. Iya dong, gila. Gue sendiri kan bekas pemakai juga gitu. Jadi lingkungan pergaulan gue ya itu aja gitu kan. Nah di situ kan akhirnya saya melihat bahwa waduh parah ya. Orang udah kena narkoba, dia nggak sadar gitu apa yang dia lakuin. Dia jual semua barang punya orang tuanya. Apalagi kok sampai rumahnya itu jadi kosong gitu kan. Wah ini anak hebat banget gitu, punya ilmu sulap. Jual-jualnya kemana aja dia? Iya, karena ya inilah saya kan punya teman juga ya, kalau dia sudah terkena narkoba ya, itu segala cara dia lakukan agar terpenuhi hasratnya gitu, dia bisa membeli narkoba. Kalau enggak itu akan menyerang bukan hanya psikologinya ya, tapi fisiknya juga sakitan gitu Pak ya. Iya. Sakau gitu. Benar. Malah ada teman saya sampai bayangin gara-gara diputusin sama cowoknya, loncat dari lantai 12 rumah sakit coba. Karena orang kalau udah terkena narkoba, dia tidak memiliki lagi kesadaran gitu. Apa yang dia lakukan, dia rasa benar aja gitu. Orang lain salah gitu. Nah kalau kita sampai
memiliki anak yang kecanduan akibat kita pribadi nggak becus dalam mengelola keluarga kita, ya bagaimana gitu? Anak kita dapat terbebas gitu kan dari hal-hal negatif di luar sana. Iya, sebenarnya anak itu terkena narkoba, anak itu bandel, terus anak itu apa lagi? Anak itu sering bikin kerusuhan. Itu awalnya memang dari pola keluarga juga ya, benar. Jadi pola parenting itu sebenarnya kalau parentingnya itu ya dikatakan bisa dikatakan bagus ya, mungkin itu bisa kemungkinan seperti itu bisa terijus gitu Pak ya. Benar. Bisa hilang. Jadi awalnya di situ bukan anak itu bandel atau apa gitu kan. Iya, karena anak pas lahir dan dia melalui proses menjadi anak-anak, remaja, dewasa, saya yakin di masa anak-anak mereka nggak ada tuh misalnya memiliki cita-cita suatu saat nanti nih gue menjadi salah satu pecandu narkoba, itu nggak ada gitu. Nggak tahu. Nggak ada mereka keinginan untuk menjadi seperti itu gitu kan. Tapi kan berjalannya waktu, akhirnya anak ini mendapat pengaruh-pengaruh dari luar, yang akhirnya anak ini tidak ada yang memfilter. Nah disitulah mulai kejadian-kejadian yang negatif itu menghinggapi anak kita. Nah tetapi kalau kita sebagai orang tua nggak bisa menjadi filter bagi anak kita, ya bagaimana anak kita bisa survive gitu, bisa bertahan menghadapi gempuran-gempuran dari luar. Dan secara perhitungan umur sih anak kita akan hidupnya lebih lama daripada kita ya Pak ya. Ya. Secara perhitungan gitu ya, tapi ada yang duluan juga anaknya, tapi secara perhitungan biologisnya ketika kita tidak membekali anak kita dengan ilmu-ilmu yang baik gitu, karena kita tidak memahami parenting yang baik seperti apa, itu nanti anak kedepannya tuh punya keluarga dia gitu lagi. Iya. Ini kan seperti di agama juga sudah dijelaskan ya. Kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Iya, benar itu. Nah, bagaimana kita mau meninggalkan generasi yang kuat kalau kita sendiri tidak mau belajar ilmu menjadi orang tua yang benar? Nah, di sini kan menjadi titik persoalannya gitu. Ya memang yang saya lihat minat misalnya literasi deh. Masyarakat di Indonesia kan jujur aja tinggi apa rendah menurut kamu? Jeblok. Rendah masih. Nah, kalau misalnya sampai seperti itu, bagaimana kita mau tergerak gitu belajar parenting? Ya memang belajar parenting itu bukan hanya dari buku ya, tapi banyak media-media yang lain gitu. Tapi kalau kita sendiri aja tidak mau memaksa diri kita gitu kan belajar, kita tidak mau serius karena kita melihat bahwa ini tidak menghasilkan uang sepeser pun. Bete gitu kan, tebel-tebel. Nah itu akan jadi masalah gitu. Apalagi kalau kita sebagai suami misalnya, gua kan tugasnya pencari nafkah. Iya, tahu itu dikasih tahu sama orang tua yang dulu. Iya. Kenapa gua harus belajar parenting? Yang mesti belajar parenting tuh ibunya. Banyak tuh kayak gitu. Iya. Karena ibunya yang membersamai anak-anak saya. Nah ini kan sangat kacau gitu. Karena saya melihat di depan mata kepala saya sendiri seorang ibu nanya ke saya, Pak Doni, saya mau nanya Pak. Nanya apa Bu? Ini Pak. Ya sekaligus curhat sih Pak. Bukannya itu langsung. Jadi saya ada masalah dengan suami saya. Nah ini masalahnya ini udah cukup lama Pak. Kami ini ya secara komunikasi itu kurang berjalan dengan baik. Nah, saya melihat juga suami saya ini dengan anak-anak juga sama, tidak memiliki komunikasi yang baik. Akhirnya kami di dalam rumah itu seperti orang asing gitu, satu dengan yang lain. Akhirnya si istri ini udah berusaha untuk sabar gitu. Tetapi karena dia masih memiliki ayat sabar itu ada batasnya, akhirnya dia nanya ke saya, kalau menurut Pak Doni dengan kejadian seperti itu Pak di rumah, kalau saya ceraikan suami saya bagaimana Pak?
Lu langsung ke arah situ ya, Pak? Bayangin, saya kan kepala sekolah, Iya. ditanya seperti itu coba. Bisa menjadi penentu keluarga. Jawaban saya apa coba? Sedangkan umur saya aja waktu itu di bawah dia. Ya masih sampai sekarang di bawah dia juga gitu kan. Iya masih nyusul. Tapi kan di sini saya akhirnya bingung gitu. Ibu kok nanya kepada saya seperti itu? Ya meskipun saya tahu ibu memiliki masalah dengan pasangan, tetapi kan saya nggak bisa gitu. Misalnya, ya sudah deh ibu, ceraiin aja. Enak betul gitu. Masih banyak kok lelaki lain di luar sana yang menanti ibu gitu. Saya salah satunya. Enggak. Saya nggak sampai sejauh itu. Mungkin kalau aku di posisi saya mungkin bisa jadi. Nah tapi kan saya waktu itu bilang, Bu, ibu benar sudah dipikirkan masak-masak. Ini kan dampaknya bukan kepada rumah tangga ibu saja, tapi kepada anak-anak juga. Ibu nggak berpikir sampai sejauh itu. Nah itu Pak, anak-anak ngedukung saya gitu. Berarti anaknya pun udah paham gitu ya. Iya. Ya mungkin anaknya sudah ngeliat bapaknya itu kasar sama ibunya. Akhirnya anaknya juga merasa kasihan sama ibunya kan, karena ibunya tuh sering dikasarin gitu. Oh gitu Bu. Waduh, saya akhirnya cari ini lagi nih, strategi lain apa nih bisa saya jawab gitu kan dari pertanyaan ibu itu. Akhirnya saya bilang gini, rumit juga ya. Kalau ibu nanya ke saya hanya bisa ngasih saran seperti ini aja Bu. Saya tidak mungkin bilang iya, tidak mungkin juga bilang enggak. Karena iya berarti saya menyuruh ibu untuk berpisah saja. Kalau seperti itu berarti saya menyarankan ibu hal-hal yang ya bisa dibilang ya meskipun di agama nggak dilarang ya, tapi kan perceraian ini kalau bisa kan jangan sampai terjadi. Kalau misalnya ada jalan keluar yang lain gitu. Tapi kalau saya bilang tidak, ya ini juga sama aja. Kayak buah si malakama ya Pak? Iya. Nah akhirnya saya bilang ke ibu itu, sekarang menurut ibu yang terbaik itu yang ibu lakukan. Jadi kembalikan lagi sebenarnya. Iya benar. Karena saya nggak punya jawaban yang lain. Saya takut dalam memutuskan hal ini. Karena ini masa depan ibu loh sama anak-anak. Kalau misalnya ibu nanya ke saya, Pak Doni saya mau beli mobil nih, ini merek ini apa merek ini Pak? Wah itu kayak paling gampang gitu. Apalagi kalau ibu ngasih mobil juga ke saya gitu kan. Wah saya tambah gampang memutuskannya gitu kan. Ini kan beda Bu, ini masalah yang menyangkut masa depan. Akhirnya ya sudah, saya menjawabnya seperti itu. Nah inilah terbukti gitu. Padahal usia pernikahan ibu tersebut itu bukan pernikahan yang baru kemarin sore. Ibu ini juga bisa dibilang masih muda gitu. Dia di atas bapak kan berarti. Iya. Di atas. Anaknya saja pada saat itu sudah di tingkat SMA. Ya bayangkan kan konflik itu. Itu nggak menunggu ini loh, usia perkawinan. Muda tuanya kalau misalnya konflik itu kita tidak berusaha atasi sesegera mungkin, pasti konflik itu akan menjadi besar gitu. Ya. Kalau semakin besar kita tunda-tunda untuk menyelesaikannya, ya akhirnya itu. Yang terjadi adalah hal yang tidak kita inginkan gitu. Iya. Nah di sini kan makanya penting kita belajar parenting. Kita tidak usah merasa gengsi, ngapain belajar parenting. Untuk dua-duanya Pak ya, ibu dan bapak ya. Pasti. Jangan sampai ibunya doang yang belajar gitu, bapaknya enggak. Iya benar, karena kalau bapaknya nggak mau belajar, ibunya aja belajar. Pas ada masalah, nah ibu udah tahu nih solusinya seperti apa. Pas dikomunikasikan ke suaminya bilang enggak. Pokoknya menurut saya begini.
Repot juga tuh punya kayak gitu ya, punya pendapat kayak gitu. Akhirnya ya sudah, kan dibentangkan. Karena seorang suami atau seorang bapak merasa gua nih kepala rumah tangga, jadi suara gua penentu. Tapi penentu yang bagaimana dulu gitu kan? Udah baik mah gua. Iya. Apa ditentukan? Nah di sini pentingnya kita mau belajar parenting. Kita jangan menganggap sepele gitu ilmu parenting dibandingkan misalnya ilmu mencari uang. Karena kalau ilmu mencari uang, paling uang yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita belajar ilmu parenting, kebahagiaan lah yang kita dapatkan, dan itu malah lebih penting dibandingkan uang. Buat apa punya uang banyak, tapi anak kena narkoba. Terus kita sama istri setiap hari ribut. Ya otomatis kan hidup kita jadi nggak tenang gitu. Akhirnya ujung-ujung kita yang malahan butuh psikiater gitu. Jadi kita yang psikiater. Iya. Nah di sinilah yang saya himbau gitu kepada orang tua di luar sana. Marilah kita menyemangati diri gitu untuk mau belajar parenting. Jangan nunggu misalnya punya anak dulu, nunggu anak kita besar dulu gitu kan. Nunggu ada konflik dulu. Iya, apalagi itu gitu kan. Iya, jadi kebanyakan yang nyesel gitu kan. Iya. Pas saya dulu nggak belajar parenting. Benar, karena belajar. Penyesalan itu nggak pernah datang di depan. Iya, kalau di depan namanya pendaftaran. Benar. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan mudah-mudahan tergerak ya seluruh orang tua maupun calon orang tua ya Pak ya Iya. di Indonesia untuk belajar parenting karena sangat penting untuk kebahagiaan ini Mas. Bukan untuk materi atau kehidupan doang, tapi ini akan hakiki selamanya. Apalagi kalau misalnya kita mengharapkan sebuah kehidupan yang baik di kehidupan selanjutnya gitu kan. Kita harus benar-benar belajar parenting yang baik juga. Oke, terima kasih. Dan siapa yang mau bertanya silakan langsung. Kayak ini ke pertanyaan. Jadi bagi yang mau bertanya silakan langsung dikirimkan ke dalam sini, atau misalnya yang kurang jelas nih tentang bagian apa silakan langsung ditanyakan, dan kritik, solusi dan sarannya kami tunggu di email atau misalnya di Telegram atau misalnya di form yang sering saya bagikan kepada beberapa grup viewers. Mungkin di sini ada yang sering juga yang nonton. Oke, baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.